Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama Ngopi Ngobrol penuh Inspirasi. Saat ini sudah hadir ya di samping kita ya Amel ya. Seorang Dai muda. Iya, masih muda ya Amel. Cuma udah berdakwah bahkan kemana-mana begitu ya. Dan prestasinya tidak hanya di bidang dakwah aja nih ternyata Dika. Ini pasti pemirsa udah penasaran banget dengan narasumber kita hari ini. Langsung kita kenalan dengan Ustadz Zahir Manto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ustadz Zahir Manto sebagai pendakwah muda ya Ustadz ya. Ini kita juga penasaran nih sebenarnya awal mula Ustadz bisa menjadi seorang Ustadz ini seperti apa nih Ustadz? Oke. Awal mula ya. Iya. Mau kita mulai nih ya. Iya. Sekarang kita mulai Ustadz. Ada tokek di sebelah betu. Cakep. Oke lah kalau begitu. Oke, gimana Ustadz? Kalau untuk pertama kita perkenalan dulu. Saya Zahir Manto, SOSI MSOS, lulusan dari Universitas Islam Syekh Jamil Jamik Bukit Tinggi dan pasca sarjana Universitas Islam Imam Bonjol Padang. Oke. Untuk awal tadi apa Bang Dika tadi? Ya, awal mula bisa menjadi seorang Ustadz itu gimana nih Ustadz? Mungkin dulu circle atau lingkungan Ustadz memang Islam ya? Atau seperti apa nih Ustadz? Kalau karena kami berada di lingkungan namanya daerah perkampungan, maka kami dengan syiar Islam itu sebenarnya kalau di daerah-daerah perkampungan itu sangat sedikit sekali lah. Minim lah ya Ustadz. Kalau di perkotaan kita ada orang dakwah banyak. Setiap ada kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib sampai isanya ada kan, bahkan subuh berjamaah. Betul. Ya. Tapi kalau di perdesaan itu jarang kita temukan. Palingan yang ada Maulid Nabi atau Isra Mi'raj atau hari-hari besar Islam saja. Iya. Dan itu membuat pada saya sebenarnya ketika saya berada di lingkungan yang seperti itu, saya berpikir kalaulah dakwahnya hanya dengan hari-hari besar saja, otomatis dakwahnya nggak sampai itu. Betul. Iya benar. Sedangkan kita jadi perguruan tinggi, bahkan di sekolah sampai perguruan tinggi tidak bisa memahami Islam itu dengan secara kafah, secara sempurna. Iya, apalagi ini hanya disampaikan secara mimbar, secara topik saja gitu. Oke, nah jadi Ustadz dari kecil memang sudah mungkin di MI, MTS gitu apa? Ya biasanya kalau biasanya gitu ya, saya kebanyakan seperti itu. Nah Ustadz sendiri gimana nih? Oke Kak Mel, kalau di lingkung kami, saya sih dari kecil nggak pernah bercita-cita sih sebenarnya. Nggak ada cita-cita jadi ustaz, kemudian masuk udah MI kan, atau RA hari ini kan Raudatul Alfad kan, dan sebagainya macamnya kan. Nggak ada, saya dari awal itu memang dari sekolah umum, dari SD, kemudian SMP, kemudian STM, SMK. SMK? Ya, oh SMK-nya jurusan apa? SMK-nya jurusan otomotif. Otomotif? Oh, sangat agak jauh ya? Lanjut Ustaz. Jadi dari kami SMK, karena SMK itu mayoritas teknik, tentu dunianya berbeda dengan dunia yang dilanjutkan sekarang ini. Sekarang. Gimana perbedaannya Ustaz? Kalau di dunia teknik, itu kalau di masa kami sekolah, itu masih belum tersentuh, jarang lah orang-orang yang teknik itu ada yang pakai peci, yang sholat, jarang. Oh iya. Kalau sekarang ini udah banyak kan, kadang ada PT Semen Padang menerapkan wajib ketika azan langsung sholat, seluruh karyawan kan. Atau perkantoran sekarang ini ketika ada azan terdengar, udah langsung bubar. Kalau sebelumnya nggak ada. Sebelumnya masih berada dalam dunia tekniknya, belum tersentuh dengan dunia Islam. Jadi kalau dahulu tuh maka muncul kegelisahan dalam hati sebenarnya. Jadi dari kegelisahan dalam hati itu maka pengen merubah diri dari yang sesungguhnya ini. Lalu sebenarnya seperti apa sih Islam ini sebenarnya? Apakah Islam itu hanya sebatas pada pengetahuan atau hanya sebatas motivasi saja untuk menguatkan diri seseorang? Atau Islam itu terbagi-bagi sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Oke, nah momen terpanggil hatinya itu tuh pas di mana nih Ustadz? Pasti ada momennya kayak ini nih kayaknya nih saya harus belajar Islam lebih dalam lagi gitu. Kalau dari segi asal muasalnya sebenarnya saya kan dulu kan suka sejarah. Awal-awal itu saya baca dulu sejarah-sejarah daripada Sirah Nabawiyah. Awal-awal itu sebelum daripada itu sebenarnya dulu kan ada pelajaran ilmu pengetahuan sosial kalau di sekolahan di SMP-nya gitu tuh.
Waktu itu masih ada, waktu SMP masih ada. Kalau sekarang nggak tahu kurikulum sekarang kan. Waktu itu belajar sejarah rata-rata untuk seluruh sejarah itu saya pelajari. Saya cari bukunya semua. Saya pelajari mulai dari bagaimana penjajahan Belanda, kemudian bagaimana Jepang di Indonesia, Portugis di Indonesia, Inggris di Indonesia, dan seluruh sejarah itu saya pelajari. Ternyata di dalam sejarah itu saya temukan setiap bukunya itu ada nuansa-nuansa Islami yang membuat perubahan. Seperti dengan Wali Songo. Itu diceritakan dalam buku sejarah itu. Tapi kalau untuk sekarang ini mungkin tidak dimasukkan lagi ke dalam kurikulum pendidikan. Kalau dulu masuk. Jadi saya penasaran karena secuil saja diceritakan seperti apa perjuangannya. Padahal besar loh. Padahal besar. Seperti dengan perjuangan Islam di daerah Minangkabau. Padahal Islam kalau dalam menurut sumbernya awal mula masuknya itu dari Aceh. Dari Aceh bertahan dan berkembang di Sumatera Barat. Dan itu menjadi baru masuk ke daerah Perpulauan Jawa. Kalau menurut makanya lahir dibuat oleh buku Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Padahal orang-orang orientalis di sana, orang barat sana mengarang Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Saya lebih percaya, kenapa? Karena Buya Hamka sendiri orang meninjau. Lebih tepat dekat dengan diri kita. Iya, betul ya. Lebih terreferensi. Betul. Ini semakin menarik padahal kita baru awal-awal tapi kita udah semangat banget nih pada dengar cerita dan pengalaman dari Ustadz ini. Iya, udah sekali, Amel. Dan kita juga penasaran nih Ustadz ya, dan Amel kira-kira seperti apa sih keseharian Ustadz nih? Kita juga penasaran ya. Berikut kita saksikan visualnya, pemirsa. Luar biasa sekali ya. Ternyata Ustadz tadi juga aktif mengajar ya Ustadz ya? Mengajar tahfiz ya? Karena bagian sebenarnya hobi sih sebenarnya. Kalau tahfiz nih hobi? Ya, jadi sekedar sampingannya itulah. Sampingannya. Nah sebelum itu Ustadz kita jemput yang tadi dulu ya Ustadz. Ya di saat Ustadz dulu untuk jenjang pendidikan dari SD, SMP, terus STM. Itu gimana sih di saat di STM tentunya udah punya relasi juga dengan teman-teman sekitar ya Ustadz ya. Dan setelah itu Ustadz lebih menggeluti dunia atau memperdalam agama di jenjang perkuliahan gitu ya Ustadz ya. Nah itu gimana sih pandangan teman-teman atau circle Ustadz lah kalau bahasa sekarangnya ya. Circle ya. Atau memang ada yang juga sama atau sepemikiran sama Ustadz di saat itu? Kalau yang namanya kita berada mendapatkan sesuatu yang baru, otomatis kita asing di tengah kelayak ramai. Seperti itu. Jadi kita minoritas gitu ya. Pasti memiliki sebab akibat, hukum sebab akibat. Jadi kalau kita berada di lingkungan itu, pertama kita pasti yang biasanya teman kita searah dengan kita, bisa jadi ada yang tidak searah dengan kita. Kemudian ada yang biasanya mau bincang-bincang tentang kepada kita, sekarang mulai terbatas bincangnya dengan kita. Itu otomatis pasti akan ditemukan. Kalau kita berada, misalnya kita nih hijrah, kalau bahasa anak muda yang sekarang kan hijrah. Jadi kalau kita hijrah kepada Islam, kemudian kita masih berada dalam lingkungan mayoritas teman-teman yang gaul gitu kan, masih rambut panjang, pakaian itu segala macam, namanya anak teknik kan, otomatis kita merasa asing. Tapi kita jangan pernah berhenti untuk mendakwah mereka. Kalau teman terbaik itulah teman yang bisa mengajak temannya. Betul. Kalau kita bisa untuk jadi baik, kenapa dia tidak bisa jadi lebih baik daripada kita? Dan maksudnya di sini dakwah untuk mengajak teman-teman tentunya
berbeda tentunya Ustaz, caranya dengan mungkin ngajak masyarakat luar yang memang masih awam dengan kita. Dan ini teman-teman itu gimana tuh cara Ustaz ngajak atau berdakwah ke teman-teman Ustaz? Kita pakai dari sejarah dari Mus'ab bin Umair. Oke. Mus'ab bin Umair itu sebelumnya kita ketahui bahwasanya dia adalah salah satu duta Islam pendakwah pertama di kota Madinah. Sebelum Nabi ke kota Madinah, dia duta Islam pertama. Dia umurnya 23 tahun. 23. Sangat muda sekali. Dan waktu itu dia sebenarnya orang kaya raya. Orang kaya raya, semua fasilitas pasti diberikan oleh orang tuanya. Makan dikasih, minum dikasih, baju pakaian mewah semua. Fasilitas mewah semua. Kalau kita sekarang sepertinya anak raja gitulah, kalau di Arab Saudi kan, semua fasilitas ada semua. Tapi ketika dia masuk ke dalam Islam, maka semua fasilitas dicabut. Dicabut semua. Bahkan orang tuanya sendiri mencambuk dia, mengurung dia, agar dia mau masuk lagi ke dalam agama yang sebelumnya. Sampai dengan terakhir kurungannya itu, sampai ada yang menyelamatkan beliau. Sehingga baru ikut dia dakwah ke Abasyah, ke Ethiopia ketika itu. Jadi pelajaran yang kita ambil di sana, artinya jangan kita sebagai anak, kadang-kadang kan banyak juga orang kaya yang kemudian hijrah. Artinya apa? Artinya sebagai pemuda, sebagai generasi muda, jangan kita terlalai dengan warisan orang tua. Kenapa? Karena warisan itu bukan hak kita. Kadang-kadang kita kan banyaknya bergantung kepada orang tuanya. Artinya Mus'ab bin Umair ini menggambarkan kemandiriannya dalam keseharian. Jadi dengan kemandirian, padahal sebelumnya lebih banyak yang lain yang lebih ilmunya lebih hebat untuk diutus ke Madinah. Tapi kenapa Mus'ab ini yang diutus? Ternyata dari kemandirian, dari sikap mental berdasarkan pengalaman hijrahnya dari agama yang sebelumnya kepada agama yang Islam, maka ini yang membuat Nabi Muhammad itu tertarik kepada beliau untuk mengutusnya ke Madinah. Jadi dipersiapkanlah di Madinah itu, dan menariknya lagi salah satu ketika dia berdakwah kepada Sa'ad. Sa'ad orang berpengaruh ketika itu di kota Madinah. Apa kata beliau? Kata beliau seperti ini, aku ingin menceritakan sesuatu. Jika kamu mau nerima, silahkan. Jika kamu tidak terima dengan apa yang aku sampaikan, aku akan pergi. Nah, ini tekniknya. Jadi ternyata setelah didengarkan, ternyata tertariklah saat ini. Saat ini adalah orang yang berpengaruh di kota Madinah. Maka berkumpullah orang Madinah. Jadi dengan semakin banyak berkumpul, diajak demi diajak, maka terjadilah daulah. Jadi barulah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah melalui Gua Sur. Dia sembunyi di Gua Sur supaya nggak ketahuan dengan pasukan Quraisy. Jadi perjuangan dari Mus'ab bin Umair ini adalah contoh sosok pemuda yang luar biasa, yang biasanya hidup mewah, kini menjadi tokoh Islam yang paling miskin. Bahkan kata Nabi SAW pernah bertemu dia di masjid, bajunya saja ditambal. Padahal awalnya kaya nih, lebih kaya lagi karena namanya anak raja kan. Cuman ketika dia masuk ke dalam Islam, bajunya saja ditambal. Nah, itu kelebihan. Jadi kita diajarkan dalam Islam itu pertama kemandirian sebenarnya. Mandiri dari sikap mental dan mandiri kita dalam memahami segala sesuatu realita lingkungan di lapangan. Jadi siap dengan tantangan. Itu yang harus disiapkan oleh generasi muda sebenarnya. Luar biasa. Jadi ini berarti pelajaran apa nih yang Ustadz ambil dan Ustadz terapkan nih, seperti pertanyaan Dika tadi itu untuk teman-teman Ustadz ini yang mananya nih, kayak aku mau dakwah nih, kalau dengar boleh, kalau enggak aku pergi gitu. Apakah yang itu nih Ustadz terapkan? Kalau untuk daerah dataran Indonesia, karena kaidahnya dalam kaidah nabinya, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Jadi berbicaralah kamu sesuai dengan bahasa dia. Contoh, bahasa dia sehari teknik. Ya udah, kita bahasanya teknik. Saya sampaikan kayak gini. Kalaulah mobil itu tanpa bahu tidak bisa berjalan. Pasti yang tanpa juga kaca spionnya pasti tidak akan bisa melihat yang tetangga sebelahnya. Iya benar. Maka artinya tanpa adanya mesin, tanpa ada yang lainnya, tanpa adanya yang pertama kali besi paling tidak. Kalau tidak ada sama sekali, maka tidak akan berjalan. Artinya ada unsur kekompakan di sana. Jadi Islam itu mengajarkan supaya kita hebat, supaya kita sukses, maka kita butuh orang-orang untuk menyukseskan kita. Nah, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi dibawakan ke kesehariannya ya, seperti Ustadz itu. ya. Jadi
sesuaikan dengan bahasa dia. Iya. Oke, nah Ustadz ini kelihatan banget udah pengalaman dakwahnya kayaknya jam terbangnya udah tinggi banget tinggi ya, banget, Dika ya. ya. Nah ini untuk belajar dakwahnya nih. Nah Ustadz, kan awalnya terpanggil hatinya nih untuk mempelajari Islam lebih dalam. Nah untuk dakwahnya belajarnya gimana nih? Kalau belajar dakwah sih sebenarnya kalau di khusus-khususin nggak ada khususnya. Nggak ada. Gimana? Apakah di kuliah diajarin dakwah apa gimana gitu? Sebenarnya kalau untuk dakwah itu sebenarnya pertama kita menguasai daripada apa yang paling bagusnya itu menguasai lingkungan sebenarnya. Kita contoh, kita mau pergi dakwah seperti Ana mau pergi dakwah ke Padang TV, tentu kita menguasai seperti apa sih Padang TV itu. Artinya belajar dari kaidah tadi khatibun nasa ala qadri uqulihim. Jadi berbicara sesuai dengan lingkungan setempat. Jadi kalau lingkungan A, maka kita harus berbicara dengan lingkungan A. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan lingkungannya itu. Disesuaikan, berarti hari ini juga disesuaikan dengan TPI Sumber ya Ustaz ya. Oke, luar biasa. Ini sangat luar biasa dengan cara mendakwah dengan mengimplementasikan teknik dari Rasulullah begitu. Betul. Ya Ustaz. Ini sangat luar biasa. Dan setelah tamat dari teknik itu melanjutkan di perkuliahan yang memang berbasis agama begitu ya Ustaz ya. Apa sih yang Ustaz dapatkan setelah melakukan perjalanan perkuliahan di ibaratnya di lingkungan yang memang agamanya kuat begitu Ustaz? Sebenarnya kan muncul dari kegelisahan setelah tamat dari STM. Karena unsur ketidaknyamanan dalam hati terhadap lingkungan yang berada. Artinya kalau bertahan di lingkungan itu terus, otomatis bisa jadi kita yang terbaur. Ya, benar. Maka kita harus mencari bekal yang lebih banyak untuk membuat baur yang lebih banyak. Artinya seperti air. Kalau kita hanya masukkan sedikit saja gulanya, pasti kurang manis. Tapi kalau dimasukkan gulanya lebih banyak, pasti lebih manis. Artinya kita tambah dulu ilmu di luar untuk membuat orang ini lebih cepat terpengaruh. Jadi kita menambah ilmu, masuk perguruan tinggi, belajar Islam, kemudian Islam itu seperti apa, dia belajar lagi nahu saraf, sebagainya macamnya, fikihnya. Jadi setelah kita belajar, baru kita terjun lagi. Dan terjunnya itu, kita mulai dari bawah, bukan dari atas. Kalau fenomena dai sekarang ini, mulainya dari atas. Jadi udah masuk TV langsung, udah ada itu langsung, udah masuk media langsung. Kalau kita mulai dari bawah, mulai dakwah dari pedalaman. Maksudnya ketika sebelum saya tamat, itu saya diutus ke Mentawai, ke suku Sikere. Wah, udah ke Mentawai ya Ustaz ya? Maka di sana kita berdakwah, di sana nggak seperti kita ini kan bahasanya, kalau mohon maaf nih bahasanya, kalau di orang Islam, kita hanya mengisi gelas yang sudah penuh. Kalau kita di sana, kita mengisi gelas yang masih kosong. Benar-benar kosong. Itu masih awam banget. Jadi kita mesti menanamkan mereka itu seperti apa agama. Yang pertama kita tanamkan keteladanan, keindahan dalam Islam itu saja. Untuk dakwah-dakwah dengan orang-orang seperti itu. Jadi mereka tertarik, mereka baru kita ajarkan. Nah, artinya ada keteladanan yang diajarkan dulu. Iya, nah itu dalam berdakwah ya Ustaz. Kalau dia tertarik, itu juga ilmu yang dikasih juga bisa langsung masuk. Nah, ini kalau ternyata mungkin ada yang kayaknya nggak tertarik, terus nggak mau tahu mungkin. Nah, itu kan pastinya ada pengalaman-pengalaman seperti itu ketika berdakwah ya Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Itu termasuk tantangan juga begitu ya? Tantangan itu nanti kita sesuaikan ilmunya. Maka kita pakai ilmu komunikasi. Karena kan kami belajar di komunikasi penyair Islam jurusannya. Jadi kita pakai teknik komunikasi. Contoh, bilang masalah sholat. Gimana cara mengajak orang sholat misalnya? Kalau kita bilang seperti ini, kalau amalan yang lain, puasa, sambil puasa kita boleh nyanyi-nyanyi. Betul. Boleh nyanyi. Betul kan? Betul. Betul Kak Mel kan? Betul. Monika kan? Kalau sambil sholat bisakah nyanyi? Enggak bisa. Kalau haji bisa nyanyi? Bisa. Labbaik Allahumma labbaik. Bisa. Tapi dalam sholat nggak bisa nyanyi. Artinya apa? Artinya dalam sholat kita butuh penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka fokuskan diri kita. Artinya lebih kurangnya kalau kita yang boleh kita sibuk dengan dunia kita, silakan, tapi sediakan waktu khusus untuk kita untuk sholat. Luar biasa sekali. Ini masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan kita ya Dika ya, untuk Ustadz Zahir ya Dika ya. Dan untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi.
Mau kemana, Pak? Mau benerin antena. Siarannya bersemut kalau nggak dipegangin. Pakai set-top box, Pak. Saya mau udah pakai di rumah, gratis lagi. Kok bisa? Kan karena saya sudah terdaftar sebagai rumah tangga miskin penerima STB. Cara daftarnya gimana tuh? Gak pakai daftar. Selama rumah tangga miskin yang masuk kriteria pasti dapat. Cuma yang menjadi penanggung jawab penyaluran STB adalah 11 LPS ini. Kominfo pun juga menyiapkan 1 juta STB. Nah, Pak Malik ini sudah dapat lebih awal dari bantuan pemerintah. Wah, kira perlu daftar. Tenang, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Oke, Amel, Iya. kita lanjut ya Amel kepada Ustadz. Ustadz, ngomong-ngomong, ternyata Ustadz ini juga mendirikan rumah tahfiz nih Iya, ya iya. Ustadz ya. Seperti yang dilihat tadi Iya, ya. seperti yang kita lihat tadi. Itu seperti apa sih awal mula dan kenapa kepikiran untuk mendirikan rumah tahfiz juga Iya, seperti itu betul. Ustadz? Ada cepat, gabus, lele cepat, bagus, nggak bertele-tele ya. Oke, singkat ceritanya gini ya. Dari berdasarkan sikap yang namanya kita tamat dari perguruan tinggi, tentu harus memiliki pengabdian kepada lingkungan. Iya. Maka salah satu pengabdian yang saya berikan adalah bagaimana membuat lingkungan saya itu lebih kepada lingkungan Islami. Iya. Oke. Jadi yang biasanya orang hanya seperti yang kita antar tadi sebelumnya, hanya mengajarkan Islam itu lewat masjid, itu pun hari-hari besar saja. Ya. Nah, sekarang ini kita ganti, kita buatkan programnya khusus dengan mendirikan rumah tahfiz. Jadi dengan adanya rumah tahfiz, kita buatkan programnya, ada mengajinya, ada tahsinnya, ada tajwidnya, kemudian ada belajar tilawahnya, kemudian ada tahfiz nuzul Qur'annya, sehingga lahirlah dari generasi-generasi ini nanti bisa ikut lomba, bisa ikut kuliah dengan beasiswa. Betul. Sebelumnya kami susah kali kuliah. Oke. Kuliah kami itu dana pribadi. Dan itu pun kemandirian. Sekarang ini kami tidak ingin generasi-generasi yang sesudah kami itu untuk lebih memperdalam keilmuan keagamaan sehingga ada unsur-unsur kemudahan nanti yang diberikan. Iya. Oke. Karena siapa yang berjuang di jalan Allah pasti Allah tolong. In tansurullah yansurukum. Siapa yang menolong di agama Allah pasti Allah tolong. Artinya salah satu
menolong agama Allah dengan menegakkan rumah tahfiz. Nah, jadi mereka pun tertolong nantinya tamat di sana, ada yang 3 juz, 4 juz, 5 juz, bisa masuk nanti ke SMP, ke SMK, ke sekolah-sekolah yang dimiliki ingat. Bahkan nanti bisa masuk ke Pulau Jawa. Itu targetnya. Jadi kami bisa menargetkan perubahan generasi. Jadi dakwah itu sesungguhnya adalah perubahan terhadap generasi. Kalau di mimbar itu bukan dakwah namanya, itu mau balik saja, mau balik. Balagha yuballighu. Artinya menyampaikan saja. Tapi kalau yang sesungguhnya dakwah adalah perubahan. Seperti bagaimana kota Madinah yang disulap oleh Nabi, yang awalnya pertengkaran, kemudian disulap menjadi kota yang luar biasa, bahkan di sanalah mulai pemerintahan Islam. Maka dakwah berkonsep perubahan. Maka siapa yang ingin berdakwah maka harus melahirkan perubahan terhadap lingkungannya sekitar. Jadi tahfiznya, jadi berarti tahfiz Ustadz ini tidak hanya untuk ya udah belajar ngaji, mengisi hari-hari setelah pulang sekolah, anak-anak sekolah ya, tapi memang untuk disiapkan untuk masa depan para generasi ini agar lebih cerah gitu ya, Ustadz ya. Tapi untuk target sendiri nih Ustadz, target dari rumah tahfiz itu memang semua kalangan atau memang kaula-kaula muda atau yang anak-anak begitu Ustadz? Kalau kita melihat dari peminat sekarang ini, karena untuk persiapan jangka tahun ke depan, maka kita siapkan dari generasi awal. Generasi awal di usia-usia remaja sampai dengan anak-anak ke bawah. Jadi anak-anak sampai remaja. Jadi kita siapkan mereka ini untuk menggantikan generasi yang tua-tua. Jadi nanti tidak ada lagi kita dengar azan di masjid itu yang tua-tua. Tidak ada lagi khatib yang di masjid itu yang tua-tua. Nah, kadang kita sedihnya gitu. Udah tua nanti huruf-huruf bacanya pun nggak jelas. Itu fenomena yang di lapangan. Jadi untuk mengatasi semua problem masyarakat itu, kita buatkan sebuah program untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Alhamdulillah untuk saat sekarang ini udah banyak yang bisa untuk menggantikan pendakwah-pendakwah yang sudah tua gitu kan. Jadi kita menyiapkan generasi. Kalau tidak ada generasi itu otomatis masjid tidak ada lagi berfungsi, kosong. Luar kita siapkan biasa. generasinya. Berarti memang rumah tahfiz ini jadi wadah bagi para anak-anak tentunya ya, untuk bisa belajar, juga untuk menuntut ilmu, mendalami agamanya. Jadi memang rumah tahfiz lah tempatnya. Nah, ngomong-ngomong soal untuk mengisi waktu luang, ya kalau anak-anak dengan rumah tahfiznya ya, itu paling bagus ya. Nah, kalau ini kita ada informasi nih, Ustadz ya, itu tentang rajutan nih. Rajutan, ya betul. Jadi kan kita tahu kalau rajutan ini sangat banyak diminati, apalagi sebenarnya ibu-ibu juga ya, Ustadz dan Dika ya. Dan itu tidak hanya dijadikan sebagai hobi atau mengisi waktu luang, tapi juga bisa bernilai ekonomi nih. Produktif juga begitu ya, Mela? Produktif juga. Dan Amel, kita juga penasaran nih Ustadz ya, kira-kira seperti apa sih informasinya? Ini dia liputannya untuk Anda. Seni merajut seakan tak pernah lekang oleh waktu. Mengaitkan benang menjadi beragam produk seperti baju, tas, atau hiasan menjadi sesuatu yang indah dan memberi kepuasan tersendiri. Karena benang bukan hanya sekedar aksesoris, tapi dibalik itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat ini, jumlah pengrajin rajutan di Kota Padang berkembang cukup pesat. Para pengrajin rajutan terdiri dari kelompok usaha kecil yang bergerak maju dalam memasarkan produk-produk mereka. Seperti yang terdapat di aktivitas komunitas Benang Sahalai yang berlokasi di daerah Pasar Pagi, Dadok, Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Kenapa dari sebuah benang itu bisa jadi sebuah karya gitu kan. Pengen belajar, kebetulan punya teman yang memang hobinya merajut gitu. Nah, saya hubungi, boleh nggak saya belajar gitu kan ya. Ya silahkan, dari situlah saya belajar. Awalnya memang sulit sekali rasanya. Tapi lama-lama akhirnya udah terbiasa, akhirnya jatuhnya sekarang jadi hobi lagi. Benang Sahalai menggunakan benang rajut jenis tian atau benang kaos sebagai produk utama mereka. Benang-benang ini memiliki aneka warna yang menarik dan sangat cocok dipadu-padankan menjadi karya kerajinan tangan yang indah. Sejumlah ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Koto Tangah, Padang ini rutin
rutin berkumpul untuk memproduksi karya-karya kreatif dari benang tiang. Karya ibu-ibu rumah tangga ini biasanya dipasarkan ke sejumlah daerah, baik secara offline maupun online. Dari tadi pertemanan saya dapatkan dari sini, saya menghasilkan karya-karya sendiri dan bahkan di rumah saya sudah buka galeri kecil-kecilan, walaupun kecil-kecilan, dan itu menghasilkan cuan bagi saya gitu. Karena teman-teman bekerja saya juga, bikinkan ini dong, bikinkan tas ini. Nah, dari situ ada nilai ekonominya. Ada tas, berupa tas itu dari benang seperti ini yang saya bikin ya. Komunitas Banang Sahalai punya filosofi bagaimana sehelai benang yang menggulung bisa dirajut menghasilkan sebuah karya bernilai tinggi yang bisa mempunyai nilai jual dan menjadi sebuah penghasilan utama bagi ibu-ibu rumah tangga. Menyambung cita-cita untuk menebar ilmu merajut secara gratis, Banang Sahalai diharapkan menjadi sentra rajutan bagi masyarakat. Wow, ini sangat luar biasa juga nih Amelda pemirsa. Mungkin di sela-sela membaca atau tahfiz, ini bisa diselipkan mungkin untuk merajut benang sehelai juga. Gitu, iya, oke. Nah, ini untuk, kan kalau rajut itu biasanya kalau untuk ibu-ibu itu mengisi waktu luang juga. Terus mungkin ada yang sudah bosan mungkin dengan kegiatan sehari-harinya, itu diisi dengan merajut ini. Nah, kalau di rumah tahfiz sendiri kegiatannya tuh apa aja nih, Ustadz? Ya. Kalau untuk rumah tahfiz sebenarnya kegiatannya itu kalau kita bagi karena per program. Misalnya kan hari Senin itu memang anak-anak tuh dimulai dengan memahamkan hadis dan doa sehari-hari. Jadi mau masuk WC, keluar WC, mau mandi, mau bercermin, mau apa, mau tidur, mau makan gitu kan. Nah, maka ya diajarkan semua doa-doa sehari-hari. Kemudian hadis-hadis yang sehari-hari tentang akhlak. Jadi kita hadis ini gunanya untuk membina akhlak mereka. Contoh, satu hadis. Sekarang hadis larangan makan dan minum sambil berdiri. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Nampak temannya kan? Ya, temannya belanja di kedai, berdiri makan dia. Kemudian dia tengok, la yasrobanna. Keluar hadisnya ya. Jadi kebawa ke dunia sehari-harinya ya, jadi Ustadz ya. kita menanamkan itu sebenarnya jadi lebih pas, lebih tepat dia menanamkannya. Jadi apalagi dengan usia anak-anak, cenderung mereka itu jadikan percandaan. Tapi walaupun percandaan menjadi momen dan terekam di dalam kepala mereka. Makanya digunakanlah programnya hadis dan doa. Kemudian ada nantinya programnya itu tahfiz. Jadi di tahfiz ini mereka itu menghafal ini metodenya itu tergantung mereka. Kita nggak memaksa mereka harus ikut metode kita, enggak. Kalau kan ada juga sebagai lembaga mesti ikut seperti ini metodenya. Kalau kami ajarkan berbagai metode, silakan pilih mana yang sesuai. Kalau misalnya sesuai dengan mengulang, yang diulang-ulang, misalkan amma yatasaalun, diulang terus amma yatasaalun gitu kan. Kalau Bang Dika kayak mana menghafal sesuatu? Harus diulang-ulang juga, Ustadz. Harus diulang. Harus diulang. Kalau Kak Mel? Harus diulang dan itu aja diulang selama semalaman penuh, misal kayak gitu. Simpen di pikiran ya. Iya. Nah, tapi berbeda dengan saya. Nah, gimana? Kalau saya cukup lihat saja, berulangnya, perhatikan bagus-bagus, dan sering saya dengar udah hafal. Pro memang beda ya, Dika. Itu memang bawaan lahir atau gimana tuh, Ustaz? Jadi ada teknik orang ini, teknik menghafal seseorang itu berbeda dengan orang lain. Betul. Makanya guru di sekolah itu sebenarnya guru yang pintar mengetahui teknik belajar anak. Misalnya sebenarnya tidak ada anak-anak yang nakal, cuman karena tidak sesuai tekniknya sebenarnya. Contoh anaknya misalkan main-main, saya goyang-goyang kaki, anaknya di lokal misalkan, goyang-goyang kaki atau seperti apa dia kan, gerak-gerak dia kan, berarti tipe anak ini, tipe dia tuh suka hiburan. Kalau dengan hiburan nyanyi-nyanyian dengan apa, cepat dia masuk tuh, pasti demikian. Pasti langsung ingat ya, Ustadz ya. Ini ada tipe demikian. Ada yang tipe anak ini memang ketika dia belajar dikasih ujian, kasih ulangan, memang menghafal betul. Dihafal sehingga kadang-kadang bisa jadi sakit kepala kalau tidak masuk dalam hafalannya kan. Jadi karena itu metode dia, langkah dia menghafal. Jadi dia mesti A terus. Nggak bisa menaik B, harus fokus dia. Jadi ada perbedaan teknik. Jadi itulah yang kami ajarkan. Jadi kami sesuaikan dulu. Kami seleksi, ini anak ini tekniknya apa sebenarnya.
Jadi itu ada juga semacam ilmunya, dan itu saya belajar di training, teknik menghafalnya seperti apa. Termasuk bahasa Indonesia, kita hafal sejarah, pokoknya sama semua. Tidak hanya Al-Quran. Berarti memang harus mempelajari juga tipikal dari si anak juga begitu. Nah Ustaz, kita juga penasaran nih, untuk lokasi rumah tahfiz Ustaz ini di mana sih Ustaz? Untuk lokasi rumah tahfiz ala surau itu di Durian Tinggalang namanya. Nanti kalau Bang Dika ke sana, nanti masuk di simpang Durian Tinggalang, nanti sebelah kanan dari sini ya, nanti ada palangnya rumah tahfiz ala suraunya nanti. Di daerah Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Daerah Bawan. Nah itu pemirsa tuh bisa banget tuh untuk ikut bergabung di rumah tahfiz begitu ya. Ini sedikit nih Ustaz. Harapan Ustaz ke depannya untuk mungkin kaula-kaula muda yang mungkin belum sadar akan pentingnya agama lah begitu ya. Saya masih belum fokus untuk mendalami agama itu seperti apa sih harapan Ustaz? Kalau harapannya sebenarnya kalau untuk generasi muda sekarang ini sangat mudah sebenarnya dapat hidayah. Kenapa? Kalau dahulu itu susah. Kita yang jemput hidayah biasanya. Kalau sekarang ini banyak ditawarkan malah hidayah. Lewat handphone Android ada ceramah. Ustaz ada hidayah, Ustaz ada soma. Ditawarkan malah kan. Kadang nggak dilihat pun HP-nya udah muncul iklan kan. Benar. Tapi masalahnya hari ini ada kalau dikatakan hidayahnya itu susah, wallahu a'lam. Cuman karena mungkin hidayahnya itu yang belum didapatkan. Karena sesuai dengan sejarah Abu Thalib. Abu Thalib yang menegakkan dakwah Islam saja. Islam itu tegak karena Abu Thalib. Tapi Abu Thalib sendiri pamannya itu tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Artinya tidak masuk ke dalam Islam. Artinya apa? Artinya hidayah itu hanya bisa dari diri sendiri yang jemputnya, bukan diberikan baik dari seorang ayah, misalnya ayahnya ustaz, ayahnya kiai. Apakah bisa dia berikan kepada anaknya? Belum tentu. Atau berarti anak yang terlahir misalkan dari lingkungan yang pelacur, PSK misalkan, belum tentu dia mengikuti orang tuanya, bisa jadi dia menjadi mubalik. Jadi ustaz dan seterusnya. Berarti itulah memang, yang terjadi dalam berarti memang kita minta untuk kaula muda ini, udah ada hidayah, tolong itu langsung diterima aja gitu ya Ustaz. Luar biasa sekali nih, inspirasi, kita sangat-sangat terinspirasi sekali dengan Ustaz hari ini. Terima kasih banyak Ustaz sudah berbagi ilmu, dan sudah hadir bersama kita hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan lancar terus dakwah dan rumah tahfiznya Ustaz. Itu dia pemirsa ngopi kita di siang hari ini, dan tetap saksikan Ngopi setiap hari Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Yudika Pratama dan saya Amelia Jamal mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.